Halo, di video kali ini aku akan membahas review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Seni Mendengarkan. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter kelima, yaitu adalah dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Di Kolose 1 ayat 9 berkata seperti ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi penting buat setiap kita pelayan Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengerti panggilan kita, untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi kapan sih kita perlu mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita? Kita harus menemukan kehendak Tuhan yang sempurna dan mengerti itu sekarang. Jadi bukan nanti deh. Tapi lebih baik kita dengan cepat atau lebih cepat, lebih baik kalau kita mengerti akan yang namanya kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu seperti apa. Jadi penting untuk kita tuh mengerti di mana sih Tuhan mau kita tuh ditaruh, di mana sih Tuhan mau menaruh hidup kita untuk yang namanya menjadi benar-benar di dalam kehendaknya yang sempurna. Nah, lalu ini adalah beberapa poin yang akan aku share, yaitu adalah satu, yang pertama, dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya mengenai panggilan Anda. Jadi kita harus mengerti di mana kita dipanggil. Apakah kita ini seorang gembala? Apakah kita ini seorang pengajar? Apa kita seorang nabi, rasul atau penginjil? Jadi penting buat setiap kita itu mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita itu apa. Panggilan Tuhan itu di dalam hidup setiap kita harus sesuai bukan dengan apa yang kita bisa, bukan sesuai dengan apa skill kita, tapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi bukan bicara tentang kamu bisanya apa, kamu sukanya apa, apa yang kelebihan kamu atau skill kamu, tapi di mana Tuhan mengkehendaki, disitulah panggilan setiap kita. Jadi kita nggak bisa menjadi guru hanya karena kita suka mengajar. Kita nggak bisa menjadi penyanyi, worship leader hanya karena kita suka menyanyi. Tapi semuanya ada yang namanya kehendak Tuhan. Di situlah panggilan kita gitu. Jadi kita harus melakukan hanya apa yang merupakan kehendaknya. That's why penting buat setiap kita itu mengerti panggilan kita, mengetahui, punya pengetahuan akan kehendak Tuhan di mana panggilan kita itu ada gitu. Nah, di sini Bishop Dweck mengatakan bahwa mungkin setiap tahun ketika kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya, mungkin setiap tahun kita akan semakin pengertian pelayanan kita akan berubah-ubah. Yang tadinya kita di dalam pelayanan awal mulanya kita tanda kutip melayani di banyak tempat, di banyak divisi. Kita coba ini, kita coba A, kita coba B. Tapi mulai bertambahnya waktu, perjalanan kita dengan Tuhan, kita mulai dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Kita akan mulai mengerti di mana kita diletakkan. Dan di sanalah aku bisa katakan, di sanalah kita mulai namanya memiliki kedewasaan dalam yang namanya panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi kita mulai tahu pengetahuan, kita memiliki pengetahuan di mana Tuhan mau kita itu dikehendaki, di mana Tuhan mau kita itu ditaruh atau dipanggil di bagian divisi atau menjadi pengajar atau menjadi penginjil atau menjadi nabi atau gembala. Di sana tempat kita tuh menjadi dewasa secara rohani. Dan yang kedua adalah dipenuhi dengan pengetahuan kehendaknya kapanpun Anda harus berdoa. Kehendak Tuhan yang sempurna penting ketika seorang hamba Tuhan itu berdoa. Jadi adalah penting buat seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan untuk berdoa hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bisa dikatakan kita gak bisa datang ke doa tanpa kita tuh mengerti Tuhan itu mau kita berdoa untuk apa. Tanpa kita mengerti Tuhan itu mau hari ini kita doa, tanda kutip, apa sih pokok doa yang harus kita datang ke Tuhan dan berdoa. Jadi sama seperti ketika kita di dalam peperangan, kita gak bisa tanpa pengetahuan sama sekali. Kita gak tahu mana musuh kita gak ngerti apa strategi yang harus kita lakukan, kita gak tahu harus menembak kemana, kita gak tahu harus pakai senjata yang mana. Dan itulah that's why kenapa pengetahuan akan berdoa itu penting gitu. Jadi kita gak bisa berdoa hanya berdasarkan apa yang kamu lagi mau doakan. Kita gak bisa hanya berdoa berdasarkan apa yang Anda ingin doakan. Jadi kita harus dituntun day by day di dalam daily prayer kita, devotion time kita, untuk dituntun oleh Roh Kudus apa yang harus kita doakan di dalam doa kita. Jadi untuk saat ini belajar untuk yang namanya ketika berdoa, ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ibaratnya kita
melakukan dengan ketepatan. Jadi nggak hanya cuap-cuap, asal cuap-cuap di dalam doa, tapi nggak ada tanda kutip kuasanya. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bukan yang Tuhan mau, tapi lebih baik kita belajar untuk mendengar suara Roh Kudus, untuk menuntun setiap kita. Apa sih yang harus kita doakan hari ini? Apa sih yang harus kita menjadi prioritas doa kita? Jadi bukan sekedar, oh aku akan berdoa dari A sampai Z. No, tapi biarkan setiap kita mempunyai telinga yang mendengar suara Roh Kudus, untuk mendengar tuntunannya, kemana kita harus berdoa, poin apa yang harus kita doakan. Agar apa? Agar kita berdoa dengan ketepatan. Seperti kita berperang dengan ketepatan. Kita tahu strategi yang harus kita pakai. Kita tahu senjata apa yang terbaik untuk kita menangkan setiap peperangan. Itu juga yang harus kita lakukan di dalam berdoa. Jadi di Roma 8 ayat 26 sampai 27 berkata seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Jadi jangan biarkan setiap kita masuk di dalam doa tapi clueless apa yang harus kita doakan. Tapi biarkan kita punya preparation dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan ketepatan. Lalu yang ketiga adalah dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya mengenai ujian-ujian dan pencobaan. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna itu penting ketika seorang hamba Tuhan itu sedang melewati masa sulit di dalam penderitaannya. Jadi di 1 Petrus 4 ayat 19 berkata seperti ini. Karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya yang setia. Penting buat seorang hamba Tuhan yang menderita hanya untuk kehendak Tuhan. Karena ada banyak pengalaman sulit yang akan kita alami di dalam pelayanan. Kita akan, dengan kita mempunyai pengetahuan itu, kita gak akan tanda kutip menjadi mudah pahit dengan keadaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita itu sedang menjalani kehendak Tuhan. Jadi kita akan melihat ketika kita, selalu ada dua kemungkinan ketika kita sedang mengalami namanya hal sulit atau ujian. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kita itu berada di dalam kehendak Tuhan dan kita akan secure. Atau yang kedua, kita malahan ternyata tanpa kita nggak mempunyai pengetahuan akan ujian atau masa-masa sulit ini, malahan ternyata ketika kita mengalami masa sulit, ternyata itu adalah karena kesalahan kita, karena ketidaktaatan kita. Tapi akan berbeda kalau kita memiliki pengetahuan akan ujian yang sedang kita alami gitu. Jadi kita harus tahu kita itu menderita karena kehendak Allah atau karena ketidaktaatan kita. Dan kita bisa yang namanya menghindari hal-hal yang harusnya kita lewati. Kita gak harus menderita apalagi karena ketidaktaatan kita. Kalau misalnya berbeda cerita ketika kita menderita karena memang itu kehendak Tuhan, itu adalah privilege yang bisa kita terima. Tapi berbeda kalau misalnya kita hari ini menderita hanya karena ketidaktaatan kita, hanya karena kita hari ini menganggap remeh, hanya karena kita menjadi orang yang cuek atau gak mau tahu. Itu sangat berbeda ketika kita menderita karena kehendak Tuhan gitu. Jadi penting untuk setiap kita mencari kehendak Tuhan mengenai pengalaman penderitaan kita. Jadi apakah itu benar dari Tuhan atau karena ketaatan kita. Jadi miliki pengetahuan ini untuk setiap kita tuh gak sampai kita jadinya menderita tanda kutip hanya karena ketidaktaatan setiap kita. Dan yang terakhir, buat aku poin ini, salah satu dari 4 poin ini yang aku belajar, semuanya ini ada di dalam hidupku dan aku belajar. Ini adalah poin-poin yang aku tangkap dan pelajari. Dan yang terakhir menurut aku, ini adalah poin yang mungkin setiap kita alami, yaitu adalah dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan mengenai ambisi pribadi Anda. Di Yohanes 6 ayat 38 berkata seperti ini. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Even Tuhan Yesus turun ke dunia bukan mengikuti apa yang Dia mau. Mungkin gak Tuhan Yesus hari itu gak mau disalib? Ya mungkin, karena Dia Tuhan Yesus hari itu. Tapi berbeda, Tuhan tahu bahwa itu bukan kehendak dari Allah Bapa. Yang Dia lakukan apa? Jadi Dia tahu ketika Dia turun dari surga bukan untuk karena kehendaknya Dia, bukan untuk karena kehendak Tuhan Yesus, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan itu juga harus menjadi basic setiap kita hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita melayani karena kehendak kita, karena apa yang kita mau, karena ambisi kita, karena
impian kita, tapi biarkan setiap kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan, mengerjakan segala sesuatu karena kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Dan di Yohanes 5 ayat 30 berkata seperti ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sekali lagi Tuhan katakan bahwa Dia, Tuhan Yesus, turun ke dunia dan melakukan semuanya bukan karena untuk menuruti kehendaknya pribadi, tapi untuk mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa di surga gitu. Nah, jadi kehendak Tuhan yang sempurna bagi seorang hamba Tuhan adalah bukan mengejar kehendak pribadinya. Apa yang pribadi kita pengen hari ini, apa mimpi kita, apa ambisi kita untuk diri kita sendiri. Bukan itu poinnya. Bukan itu yang harus kita kejar di dalam hidup ini, di dalam pelayanan kita. Tapi adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus kita. Pastor Berry pernah berkhotbah tentang yang namanya change your dream. Ubah mimpimu dan ganti dengan destiny Tuhan. Ganti dengan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita gitu. Jadi penting untuk setiap kita itu tidak melakukan kehendak sendiri, tapi melakukan kehendak Tuhan. Jadikan itu kerinduan di dalam hidup kita. Miliki ambisi ilahi ini. Jadi kita hidup bukan untuk purpose hidup kita. Oh, aku mau tanda kutip kaya raya. Aku mau punya keluarga yang seperti ini. No, geser semua prioritas itu. Tapi biarkan prioritas pertama kita apa? Menjadi hamba yang berkenan dengan apa? Mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup setiap kita. Seorang hamba Tuhan yang berhasil adalah seorang hamba Tuhan yang terus menyampingkan kehendak pribadinya dan tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Jadi buat aku pengetahuan untuk mengetahui setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Penting. Pertama, itu akan mempermudah kita untuk tahu apa sih purpose kita, apa tujuan utama kita, dan kita menjadi lebih tahu, oh aku dipanggil di bagian ini dan aku akan lakuin dengan hal benar-benar dengan kekuatan dan dengan keperkasaan yang dari Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Jadi kita nggak lagi jalan dengan tanda kutip meraba-raba mana harus kayak gimana dan apa. Tapi biarkan setiap kita punya pengetahuan ini agar apa? Kita nggak jatuh di dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna hanya karena kita tidak memiliki pengetahuan akan kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi biar hari ini dari chapter kelima ini kita belajar untuk memiliki pengetahuan akan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Membuang setiap mimpi, ambisi kita yang hanya memenuhi tentang diri kita sendiri. Tapi biarkan hari ini kita menyampingkan semua ambisi kita, mimpi kita, change our dream untuk yang namanya mengejar kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup setiap kita. So, dari aku ini aja untuk chapter kelima. Aku berharap dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman yang sudah membaca atau mendengar video ini. Terima kasih and God bless you.